seperti itu ya. Jadi mungkin kenapa bukan Pak Profesor Ahmad Sumitro yang diundang, ya karena mungkin dia sudah meninggal dunia. Itu kalau betul, sekali lagi kalau Pak Ahmad Sumitro yang menjadi pembimbingnya. Nah, tapi kenapa kok kemudian Pak Kasmujo? Itu kan tetap saja menjadi pertanyaan. Jadi, apa sesungguhnya yang terjadi? Karena sekarang jelas Pak Kasmujo sudah membantah semua keterangan dari Pak Jokowi itu. Dan kemudian Pak Jokowi masih nambahin lagi dengan soal bahwa Pak Kasmujo bisa cium bau mahoni, cium bau apa gitu ya. Karena itulah saya menyebutnya juga kedatangan Pak Jokowi ke rumah Pak Kasmujo pada hari Selasa kemarin tanggal 13 itu jadinya malah membuka kotak Pandora. Kotak Pandora kebohongan Jokowi dengan pengakuan Kasmujo yang dia ya memang nggak siap untuk digugat begitu ya gara-gara disebut sebagai dosen pembimbingnya oleh Pak Jokowi, tiba-tiba di usia tuanya sudah pensiun, dia harus digugat dan harus berurusan dengan pengadilan. Itu makanya kemudian dia menyatakan dia nggak siap. Dan waktu itu rupanya Pak Jokowi juga seperti dikatakan menawarkan bantuan hukum kepada Pak Kasmujo. Tapi Pak Kasmujo menyatakan bahwa sudah diurus oleh Fakultas Kehutanan Yogyakarta. Jadi apa kira-kira tujuan Pak Jokowi mendatangi Pak Kasmujo itu? Apakah dia ingin agar sinkron cerita dia sebelumnya bahwa dia mengakui Kasmujo sebagai pembimbing akademiknya dan pembimbing skripsinya supaya Kasmujo tidak membuat pengakuan yang berbeda. Tapi kan Pak Kasmujo namanya orangnya lugu, jadi dia menceritakan sesungguhnya apa yang terjadi. Saya kira ini soal fakta ini yang kemudian bisa terbongkar. Kita mesti berterima kasih kepada seorang pengacara dari Kota Makassar yang namanya Komardin, yang dia menggugat 8 pihak di UGM, dan pihak yang ke-8 itu adalah Pak Kasmujo, ada rektor, ada wakil rektor, dekan, perpustakaan, dan lain-lain gitu ya. Nah, Anda masih bertanya dong, bagaimana sungguhnya status Jokowi itu? Jauh ini saya masih menyisakan kepercayaan terhadap fakta bahwa seperti juga dikatakan oleh Pak Kasmujo bahwa dia pernah kuliah di UGM. Masa urusan begini Pak Kasmujo juga mau ikut bohong juga? Ini yang saya meragukan gitu. Nah, soal ijazah ini yang menurut saya bakal terus jadi pertanyaan besar, bahkan menjadi misteri. Kalau toh nanti laboratorium forensik Bareskrim Mabes Polri menyatakan asli, publik itu nggak akan percaya ya. Kecuali kalau kemudian ada lembaga lain yang dipercaya, yang kemudian diawasi oleh tidak hanya otoritas resmi dari misalnya lembaga negara seperti kepolisian, tapi juga melibatkan publik. Nggak usah Roy Suryo, nggak usah Rismon gitu ya, tapi lembaga dipercaya dan itu dilakukan di luar negeri. Misalnya. Kan kemarin juga saya membahas ada seorang ahli juga yang sebenarnya namanya nggak persis digital forensik, tapi dia digital dokumen gitu yang dia punya keahlian itu dan dia siap membantu itu. Kalau itu dilakukan, saya kira memang dan kemudian hasilnya apakah itu asli atau tidak asli, publik akan percaya. Tapi kalau kemudian yang mengumumkan itu adalah Bareskrim Mabes Polri, ya apa boleh buat ini tidak akan pernah dipercaya oleh publik. Jadi sampai kiamat ini nggak akan terbongkar. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.